Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam adalah kisah luar biasa yang syarat hikmah. Allah menceritakan dalam Al-Quran agar manusia mengambil iktibar betapa luasnya ilmunya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Ubay bin Ka'ab berkata, ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika Nabi Musa berkhutbah di depan Bani Israel. Lalu ditanya, siapa manusia yang paling berilmu? Musa menjawab, aku. Allah kemudian menegur Nabi Musa karena tidak menyatakan yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian mewahyukan kepadanya, sungguh aku memiliki seseorang hambaku di pertemuan antara dua lautan dan lebih berilmu dari kamu. Nabi Musa bertanya, ya Rabb, bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengannya? Allah berfirman kepada Musa, bawalah seekor ikan yang kamu masukkan ke dalam suatu tempat di mana ikan itu menghilang, maka disitulah hambaku itu berada. Kemudian Nabi Musa pergi bersama seorang pelayan. Ada yang mengatakan muridnya bernama Yusha bin Nun. Keduanya membawa ikan itu hingga keduanya tiba di sebuah batu besar. Mereka membaringkan tubuhnya sejenak lalu tidur. Tiba-tiba ikan itu menghilang dari tempat tersebut. Ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Musa dan pelayannya merasa aneh. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Berikut kisah selengkapnya. Ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke lautan itu. Tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Muridnya menjawab, tahukah kamu ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan, dan tidak ada yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikuti supaya kamu mengajarkan ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajari kepadaku? Sesungguhnya kamu sekali-sekali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkan kepadamu. Berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubanginya. Musa berkata, mengapa kamu melubangi perahu itu, yang akibatnya kamu akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu yang kesalahan yang besar. Dia Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku? Musa berkata, janganlah kamu menghukumku karena kelupaan, dan janganlah kamu membebaniku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Berjalanlah keduanya hingga keduanya bertemu dengan seorang anak. Maka Nabi Khidir membunuhnya. Musa kemudian berkata, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sungguh kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu, kali ini janganlah kamu membolehkan aku menyertakanmu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku. Keduanya pun berjalan hingga keduanya sampai di penduduk suatu negeri. Mereka meminta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dan kamu.
Aku akan memberitahukan kepadamu maksud perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun bahtera perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di lautan, dan aku merusak bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang merampas setiap bahtera. Adapun anak itu, kedua orang tuanya adalah orang mukmin. Kami khawatir bahwa dia akan memaksa kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Kami menghendaki supaya Rabb mereka mengganti anak lain bagi mereka yang lebih baik kesucian dari anak itu dan lebih mendalam kasih sayang kepada ibu bapa. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Rabbmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaan dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu, dan tidaklah aku melakukan menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah maksud perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Surah Al-Kahfi ayat 60-82. Ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari pertemuan dua sosok manusia pilihan Allah itu. Di antara pelajaran berharga tentang adab, kesabaran, hakikat ilmu serta hikmah agar tidak menyombongkan diri. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini telah mengantarkan kita kepada pemahaman bahwa ilmunya benar-benar maha luas. Di dalam kitab Asrar Rabbiniyah wal Fududatur Rahmaniyah karya Syekh Ahmad Syawi Al-Malik diterangkan bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas adalah nabi yang hidup kekal sampai hari kiamat. Nabi Khidir berkeliling di sekitar lautan sambil memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di lautan, sedangkan Nabi Ilyas berkeliling di sekitar gunung-gunung untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di gunung. Wallahu a'lam bishawab.